Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan ibu bapak dosen pengampu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di room Zoom pada kesempatan kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kami, kelompok 6, untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas mengenai tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan serta problematika perkembangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Restu Nabila dengan NPM 205060088. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Vina Sofia Intriani dengan NPM 205060084 dan Anissa Zahira Sofa dengan NPM 2050109. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa-masa tertentu sesuai dengan norma-norma masyarakat serta norma-norma kebudayaan. Menurut Hafigus, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh individu pada fase atau periode kehidupan tertentu. Apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan merasa kecewa dan dicela oleh orang tua ataupun masyarakat. Kemudian pada perkembangan selanjutnya juga mereka akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber dari tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafigus adalah kematangan fisik, tuntunan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan bayi dan kanak-kanak pada usia 0-6 tahun serta problematikanya. Nah, ada beberapa tugas pada fase bayi dan kanak-kanak ini, yaitu diantaranya adalah belajar berjalan, belajar makan, berbicara, belajar buang air kecil maupun besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, terus mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian serta sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, serta belajar juga mengadakan hubungan baik buruk yang berarti menggunakan hati. Kemudian juga ada problematika pada masa ini, yaitu yang pertama, permasalahan dalam perkembangan fisik motorik, permasalahan dalam perkembangan kognitif, permasalahan dalam perkembangan bahasa, juga permasalahan dalam perkembangan sosial emosi. Nah, permasalahan yang ini dapat dilihat melalui tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak-anak ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan pada fase remaja, yaitu umur 13-18 tahun serta problematikanya. Nah, menurut Hafigus mengemukakan ada 10 jenis perkembangan remaja, yaitu yang pertama ada mencapainya hubungan pertemanan dengan lawan jenis serta secara lebih matang. Yang kedua ada mencapai perasaan seks yang diterima sosial, menerima keadaan badannya dan digunakan secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang tua, mencapai kebebasan ekonomi, memilih menyiapkan suatu pekerjaan, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, serta mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga negara yang berkompeten. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Anissa Zahira Sofa dengan NPM 2056109. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik dan psikis yang selalu mendatangkan konflik pada diri remaja, sehingga banyak remaja yang gampang melewati masa remajanya.
Orang tua, guru, dan masyarakat perlu memahami permasalahan remaja sehingga dapat membantu mereka menemukan solusi melewati masa remaja dengan sukses. Permasalahan yang sering dialami pada perkembangan remaja biasanya mencakup budi pekerti remaja, di mana remaja terlibat dalam perbuatan atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi A. Rendahnya keimanan remaja terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Menurunnya pelaksanaan ibadah pada remaja, C. Penyalahgunaan narkoba, D. Seks bebas, E. Merokok, dan F. Bolos sekolah. Yang selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa awal, umur 20-40 tahun, serta problematika perkembangannya. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalani hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Harlock tahun 2011 menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa-masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Yang kedua, masa dewasa dini sebagai usia produktif. Yang ketiga, masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Yang keempat, masa dewasa dini sebagai masalah ketegangan emosional. Yang kelima, masa dewasa sebagai masa terasing sosial. Yang keenam, masa dini sebagai masa komitmen. Yang ketujuh, masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Dan yang kedelapan, masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Selanjutnya dari Capicourse dalam Mons dan Hadintono tahun 2001 telah mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal. Sebagai berikut, yang pertama, memilih teman bergaul atau sebagai calon suami atau istri. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Yang keempat, mengelola rumah tangga. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Yang ketujuh, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pemahamannya. Dan ada problematika yang seiring ditentukan pada usia 20-40 tahun, di antaranya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau bisa disingkat ADHD. Yang kedua ada gangguan disforik pramenstruasi, atau bisa disingkat GDP. Dan ada juga bipolar, lalu ada borderline personality disorder, atau bisa disingkat BPD. Yang kelima ada masalah terkait kehamilan. Dan selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa atau madya umur 40-60 tahun, serta problematika perkembangannya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40-60 tahun. Pada akhir masa dewasa madya sekitar usia 40, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun. Dan penurunannya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Karakteristik usia dewasa madya adalah 1. Usia dewasa madya merupakan periode yang sangat ditakuti dan diakui bahwa semakin mendekati usia tua. Yang kedua, usia madya merupakan usia masa transisi. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Yang keempat, usia madya adalah usia yang bercahaya. Cara biasa menginterpretasi usia berbahaya ini berasal dari kalangan pria
yang ingin melakukan pelampiasan untuk kekerasan yang berakhir sebelum memasuki masa usia lanjut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pada pemateri selanjutnya dipersilakan. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya Vina Sofia Indriani dengan NPM 2050684. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua. Usia dewasa madya memiliki beberapa tugas perkembangan, yakni yang pertama itu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, yang kedua penyesuaian diri terhadap perubahan mental, yang ketiga penyesuaian diri terhadap perubahan minat, yang keempat penyesuaian diri terhadap perubahan kehidupan sosial, yang kelima, penyesuaian diri terhadap perubahan vokasional atau pekerjaan. Yang keenam, penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga. Yang ketujuh, penyesuaian diri terhadap diri sendiri. Yang kedelapan, penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan. Yang kesembilan, penyesuaian diri terhadap penyongsong masa tua. Permasalahan yang terjadi pada masa dewasa madya tidak semata-mata begitu saja. Contohnya seperti yang pertama itu ada permasalahan pada masa perkembangan fisik. Pada hal ini, banyak individu yang berusaha keras agar terlihat lebih muda, seperti melakukan bedah kosmetik, mengecat rambut, mengenakan wig, dan mengkonsumsi jumlah besar vitamin yang diperuntukkan bagi usia ini. Di mana hal ini mencerminkan keinginan untuk mengendalikan proses penuaan dan merupakan permasalahan yang terjadi di usia madya. Yang kedua yaitu permasalahan pada perkembangan kognitif. Pada masa dewasa madya, individu akan mulai mengalami permasalahan penurunan memori, di mana kapasitas memori yang sudah dipenuhi dengan memori pada masa sebelumnya. Namun, kemampuan memori ini dapat terorganisir jika menggunakan pemilihan informasi yang secara efektif dilakukan. Pada masa ini juga, individu terkadang memecahkan masalah sesuai dengan keinginannya sendiri, yaitu dengan melihat pengalaman yang pernah dilakukannya. Dan jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, individu akan memikirkan lagi bagaimana pemecahan masalah yang efektif. Yang ketiga yaitu permasalahan pada perkembangan sosio-emosional. Permasalahan pada hal ini yaitu pada pria tengah baya mungkin mulai memikirkan hubungan yang telah hilang selama mengejar karir. Kini saatnya ia mulai memikirkan anak-anak. Sedangkan bagi wanita, saatnya untuk menyibukkan dirinya di luar rumah. Bagi seorang pria yang memasuki fase ini mengalami ketidakstabilan emosi, kadang gembira, bersemangat, kadang murung, tidak mau diajak bicara, sehingga mereka mengeluh dan dalam banyak hal, masalah anak, pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan pada seorang wanita tengah baya sering mengalami kecemasan dan ketakutan kehilangan suaminya, kesepian, dan kadang-kadang kemarahan. Keduanya bisa mengalami depresi. Bagi wanita yang tidak siap akan mengalami depresi yang berat ketika memasuki masa menopause. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa akhir atau usia lanjut serta problematika perkembangan. Menurut Hurlock, pada tahun 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut ini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda atau orang tua usia 65 hingga 74 tahun dan orang tua yang tua atau usia tua akhir 75 tahun atau lebih, dan orang tua lanjut 85 tahun atau lebih dari orang-orang dewasa lanjut yang lebih muda. Ciri-ciri dewasa akhir yaitu yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Yang ketiga, adanya stereotip mengenai usia lanjut. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Yang keenam, adanya perubahan peran. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk. Yang kedelapan, ada keinginan untuk menjadi muda kembali. Adapun tugas perkembangan pada masa dewasa akhir ini diantaranya yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua.
Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, mampu menghadapi kehilangan pesanan dengan sikap yang positif menjadi janda atau duda. Yang ketujuh, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang kedelapan, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Permasalahan yang terjadi pada dewasa akhir adalah kemunduran fungsi diri. Fungsi diri seperti fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Kemunduran fungsi diri tersebut dapat dihayati sebagai peristiwa yang negatif dalam hidup dewasa akhir yang mempengaruhi kesejahteraan dewasa akhir tersebut. Peristiwa kemunduran fungsi tersebut dapat dinilai sebagai suatu keadaan yang membahayakan, mengancam, menantang, dan atau tidak berarti apapun tergantung pada penilaian dewasa akhir yang bersangkutan, disebut sebagai kognitif apresial. Selanjutnya ada peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Pada masa kanak-kanak, di mana penugasan tugas-tugas perkembangan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua seperti tahun-tahun prasekolah. Menurut David Johnson, sekolah yang efektif dapat didefinisikan melalui pengukuran tentang yang pertama, biaya pendidikan bagi setiap siswa untuk mencapai tingkat kompetensi atau sosialisasi pendidikan tertentu. Yang kedua, motivasi atau semangat para personel sekolah dan siswa. Yang ketiga, kemampuan sekolah untuk memiliki personel, fasilitas, material, dan siswa yang baik. Yang keempat, kemampuan sekolah untuk menempatkan para lulusannya ke sekolah lanjutan atau perguruan tinggi atau dunia kerja. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.